dari awal perencanaan kami sudah mengacu kepada standar FIFA karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan aja tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Ini kan masalah teknis sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya, itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi, ya, yaitu Jakpon atau kemudian Jakpro. Saya minta supaya Jakpro, oke, kalau gitu silahkan buat surat ya. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan? Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kekeh mendorong pembentukan panitia khusus Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Kehadiran Pansus diharapkan bisa mengevaluasi secara menyeluruh proyek JIS. Buntut stadion senilai 4,5 triliun tersebut dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembentukan Pansus Jakarta International Stadium diperlukan untuk memperjelas polemik JIS yang dianggap tidak sesuai standar FIFA. Apalagi perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Purhapol, membantah telah mendesain stadion JIS. Sekarang yang membela apakah mau bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa tidak perlu pansus? Apakah mereka mau bertanggung jawab dengan kualitas? Karena selama ini mereka yang membela waktu kita mengatakan ini mesti diperbaiki. Di sini mesti diperbaiki, jangan kemudian terlalu banyak mempersoalkan yang tidak-tidak lah. Kecuali mau bertanggung jawab atas kematian orang lain atau korban kecelakaan yang lain. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul, sangat diperlukan, perlu diperbaiki, betul. Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Sementara itu, fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta setuju perihal usulan dibentuknya pasukan khusus guna mendalami pembangunan Jakarta International Stadium usai rencana renovasi menjadi polemik. Kala JIS hendak dibangun pun, 9 fraksi juga punya andil, sehingga Partai Gerindra mendukung Pansus JIS dibentuk guna kebaikan bersama. Politisasi JIS mesti dihentikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya melakukan evaluasi dan perbaikan agar JIS dapat dimanfaatkan sesuai fungsi. Ya, kalau Pak Erik kemarin bilang bahwa ada masalah dengan akses, saya memang menyadari bahwa memang kemungkinan besar ada masalah pada akses. Karena kan akses besarnya ada 2, kalau tidak salah barat dan timur. Yang diaktifkan baru 1. Akses itu kalau hanya 1, itu arus manusia yang akan menuju stadion itu cuma 1. Seandainya ada apa-apa di dalam stadion, katakanlah amit-amitnya gitu, ada kebakaran atau ada huru-hara, itu akses keluar masuknya penonton keluar dari area stadion itu memang hanya 1, dan itu akan menimbulkan masalah. Yang memiliki otoritas untuk melakukan review itu adalah FIFA. Nah, kita serahkan kepada FIFA untuk mereview itu. Saya kira kompetensinya di situ, sehingga kita lantas tidak meraba-raba melihat rumput, mengatakan rumput tidak sesuai standar, padahal yang datang adalah misalnya ya bukan orang yang kompeten untuk itu. Nah, saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa terkait dengan rumput, kursi, dan hal-hal yang lain, ya sudah sangat ideal. Artinya bahwa dari sisi itu dikatakan sudah baik. Nah, tinggal bagaimana akses dan bagaimana aspek keselamatan jika terjadi sesuatu. Nah, sehingga perdebatannya tidak lagi pada soal renovasi atau tidak, karena itu sudah dikomitmenkan oleh PSSI untuk mendatangkan FIFA. Dan saya kira Pak Anies Baswedan juga sudah mengatakan bahwa JIS adalah milik bangsa, milik rakyat Indonesia, dan tentunya ya silahkan jika itu dilakukan untuk yang terbaik. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menunggu surat pengajuan panitia khusus untuk mengusut kasus pembangunan Jakarta International Stadium. Pihaknya belum menerima surat pembentukan Pansus tersebut dari para anggota DPRD. Pras menegaskan pembentukan Pansus harus didasari oleh keurgensian sebuah kasus. Dalam hal ini, Pras belum melihat urgensi dalam menelusuri pembangunan JIS. Dan saya lagi sangat benar-benar seperti kata Coach Shin, dia sangat patah hati sekali karena ya kesempatan atau mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia hilang begitu aja. Patah hati luar biasa. Ya. Kata Coach Nova tadi, kalau kamu bermain reguler akan dilirik klub-klub di luar negeri, kamu main di luar negeri, jangan main di Indonesia, main di luar negeri. Sebisanya kalau bisa main di Eropa, dan balas dendam kalian kepada para politisi-politisi yang bermulut tidak bagus itu, bayar dengan prestasi.
kalian tunjukkan bahwa kalian adalah bibit-bibit terbaik yang pernah dipunyai Indonesia. Nanti kalau kalian sudah senior, kalian juarai semua yang bisa dijuarai oleh Indonesia. AFF kalian juarai, SEA Games kalian juarai, kalau bisa masuk ke level elit Asia. Jadi ini bukan kiamat, ya. Biarkan ini berlalu, tutup ini, dan kalian bangkit karena kalian punya talenta, kalian punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik, ya. Balas dendam kalian dengan prestasi. Tapi kalau kita pahami norma, regulasi, prinsip yang dilanggar, ya saya pikir sanksi itu memang membayangi, mengancam kita. Dan kalau itu terjadi, maka kan positioningnya kan kita dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Makanya sebetulnya saya mulai kaget itu ketika PSSI hari Minggu sore menjelang malam itu menyampaikan bahwa drawing dibatalkan. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus menilai gagalnya masalah Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 lalu tidak hanya perihal penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Lebih dari itu, Bungkus menyebut Indonesia juga masih bermasalah terkait infrastruktur untuk menggelar ajang akbar tersebut. Hal itu berbeda dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengaku pada awal Maret tidak menampik bahwa FIFA mungkin saja mencoret salah satu dari 6 venue yang diajukan Indonesia sebagai stadion Piala Dunia U20 2023. Hal itu dikarenakan infrastruktur stadion yang dianggap FIFA belum maksimal untuk bisa menggelar Piala Dunia U20 2023. Tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu, kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita para pemain. Jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu ke depannya kita dapat apa dari FIFA memang telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang sedianya bakal berlangsung di Bali. PSSI menyebut belum mendapatkan alasan resmi terkait pembatalan tersebut. Tetapi PSSI mengaku hal itu dilatar belakangi karena gelombang penolakan terhadap timnas Israel, terutama yang disuarakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Lebih jauh, Bungkus Naini melihat pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 jadi tanda mulai lunturnya kepercayaan FIFA terhadap Indonesia yang bisa berujung dijatuhkannya sanksi berat seperti pada tahun 2015 lalu. Ketika itu Indonesia dihukum FIFA karena pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pimpinan Imam Nahrawi dianggap ikut campur atau intervensi PSSI. Alhasil, Indonesia saat itu tidak bisa menggelar kompetisi atau turnamen sepak bola resmi di bawah naungan mereka. Kusnaini berharap pemerintah dan juga PSSI maupun LOC berkonsolidasi menyelesaikan sederet persoalan yang menjadi perhatian FIFA, terutama perihal infrastruktur.